Baik, kita buka. Ini istilahnya kita lihat-lihat atau review. Bukan review, wong kita baru kenal, baru tahu. Kita melihat-lihat bentuknya saja. Dan nanti rencana ini akan saya kerjakan dengan 8 teman yang sedang naik tingkat per April 2022. Jadi kami berdelapan tinggal menunggu ini sebagai kelengkapan pemberkasan pak yang kemarin telah turun. Bahkan informasi yang saya dapat kemarin untuk wilayah Tanjung Anom, insya Allah bila tidak ada aral tanggal 18 Januari ini, pada tanggal 18 Januari 2022 rencana akan ada BIMTEK atau tentang SKP terbaru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rupa-rupa trik dimanapun berada, kali ini kita jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang SKP terbaru, yaitu SKP tahun 2021. Kita semua tahu dulu SKP tahun 2021 sempat dikabarkan bahwa menggunakan e-kinerja. Namun kenyataannya sampai hari ini sudah masuk pada Januari 2022, e-kinerja belum bisa dituntaskan untuk ASN fungsional. Berkenaan dengan ini, kami berdelapan dari Kecamatan Tanjung Anom saat ini sedang mengajukan naik tingkat per 1 April 2022. Nah, kemarin pak sudah turun, saat ini tinggal pemberkasan untuk SKP tahun 2021 harus dilampirkan. Menyikapi hal demikian, ada pengarahan dari dinas, kemudian juga dari BKD tentang bentuk SKP tahun 2021 yang harus kita buat, karena dari e-kinerja sendiri kebetulan juga belum bisa dikerjakan. Jadi ini sifatnya darurat. Demi kepentingan itu kami diberi petunjuk untuk mengerjakan SKP modenya seperti ini. Baik, tanpa berlama-lama mari kita buka. Sebelumnya, silakan pemirsa lihat-lihat di channel ini. Bila mungkin ada hal-hal yang berkenan di hati, dengan mengetik rupa-rupa trik di taskbar, kemudian tekan enter. Ada keterangan di Google ini, rupa-rupa trik YouTube, silakan klik. Tampilannya seperti ini. Ingin lihat-lihat video silahkan klik video. Ingin melihat kumpulan video sesuai tema, silahkan klik playlist. Ada e-kinerja kepala sekolah, ada e-kinerja guru, ada seputar e-kinerja, ada diklat online, ada guru penggerak, ada materi pembelajaran, dan ada pula kegiatan sekolah. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi pemirsa yang sudah berkenan like, share, subscribe, dan komen. Semoga dukungan pemirsa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, agar pemirsa selalu mendapat update pertama dari channel ini. Terima kasih semuanya, salam dan bahagia. Lanjut. Ini contoh SKP, contoh dari BKD. Kita perhatikan ini ada 2 folder. Yang atas ini SKP jabatan fungsional Juli sampai dengan Desember. Kemudian yang bawah yaitu SKP fungsional Januari sampai dengan Juni. Jadi SKP pada tahun 2021 nanti ada 2 versi. Maksudnya ada 2 jenis, ada 2 bentuk SKP karena berdasarkan undang-undang yang berbeda.
Jadi antara Januari sampai dengan Juni 2021 itu memiliki bentuk tersendiri. Kemudian antara Juli sampai dengan Desember 2021 juga mempunyai bentuk sendiri. Baik, kita lihat dulu ini simulasi SKP fungsional Januari sampai dengan Juni. Kita lihat sama-sama, karena ini sifatnya masih baru. Ini istilahnya ya mengabari pada teman-teman bahwa ini nanti SKP yang akan kita gunakan untuk tahun 2021. Bahkan informasi yang saya dapat kemarin untuk wilayah Tanjung Anom, insya Allah bila tidak ada aral tanggal 18 Januari ini, pada tanggal 18 Januari 2022 rencana akan ada BIMTEK atau sosialisasi tentang e-kinerja tentang SKP terbaru ini. Baik, kita buka. Ini istilahnya kita lihat-lihat atau review. Bukan review, wong kita baru kenal, baru tahu. Kita melihat-lihat bentuknya saja. Dan nanti rencana ini akan saya kerjakan dengan 8 teman yang sedang naik tingkat per April 2022. Jadi kami berdelapan tinggal menunggu ini sebagai kelengkapan pemberkasan PAK yang kemarin telah turun. Baik, si pertama kita klik SKP. Nah, ini sasaran kerja pegawai negeri sipil. Sekilas ini sama seperti yang lama, namun yang beda hanya pada masa atau waktunya. Ini nanti hanya mengambil 6 bulan. Jadi ini Januari, 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Ini karena contoh dari Badan Kepegawaian, ya nama-nama di sini pejabat penilai juga Arum Pravitasari ini pimpinan dari Bapak Muhammad Bagus ini. Nah, seperti ini menganalisa sasaran kerja pegawai ASN. Nah, ini seperti ini. Memang ini tugas-tugas dari kepegawaian. Lah mestinya nanti kita sebagai guru, butiran ini kita sesuaikan dengan butiran guru seperti yang tercantum dalam jabatan Permendiknas nomor 16 atau berapa itu tahun 2009 berkenaan dengan jabatan fungsional guru. Kita lihat sekilas ini sama. Terus pengukuran kita lihat. Nah, pada penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil ini kita hanya mengambil 6 bulan karena tadi waktunya ini sampai dengan 30 Juni 2021. Ini bentuknya Bapak Ibu. Kalau kemarin utuh langsung dilaksanakan 12 bulan, karena ini ada 2 versi, maka masa penilaiannya hanya sampai 30 Juni 2021 ini jangka waktunya. Untuk pengukuran butiran ini jelas ini nanti disesuaikan dengan butiran guru, misalnya yang merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan seterusnya itu, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya dan sebagainya. Itu nanti kita coba kerjakan. Selanjutnya ini ada perilaku 360. Nah, ini nilai SKP per bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Juni. Kemudian sheet berikutnya penilaian. Ini sama seperti dulu, ya tanggalnya saja hanya sampai dengan 30 Juni tahun 2021. Ditermakan 4 Juli 2021. Dan ini sama sekilas. Ya nanti mungkin ada perbedaan di sini kalau kita teliti. Jadi kita lihat lagi penilaian SE Menpan 3. Ini mestinya penilaian berdasarkan surat edaran atau gimana ini SE. Ini biasanya SE
dibaca surat edaran. Nah, ini ada tambahan penilaian prestasi kerja PNS periode Januari sampai dengan Juni 2021. Jadi sekilas saja ini pejabat penilai, unit kerja, tanggal penilaian 30 Juni, unsur yang dinilai ini sasaran kerja pegawai, sasaran kinerja pegawai atau SKP, kemudian perilaku kerja pegawai. Di sini terakhir nilai prestasi kinerja PNS 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja. Nah, totalnya seperti ini. Ini contoh format dari BKD. Nah, kami berdelapan diminta untuk menyelesaikan ini. Kami sendiri juga masih lihat-lihat ini, masih mempelajari karena ada perbedaan antara tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu, di mana tahun ini ada dua bentuk kinerja, dua bentuk SKP. Saya ulangi, yang ini tadi yaitu penilaian Januari sampai dengan Juni. SKP di sini pengukuran, ingat waktunya di sini hanya 6 bulan, ini targetnya 6 bulan. Kuantitas dan seterusnya sama nanti dengan yang kemarin. Terus perilaku, terus penilaian, terus nah ini yang tambahan penilaian prestasi kerja PNS periode ini Januari sampai dengan 30 Juni. Baik, kita lanjutkan pada yang file yang kedua. Ini judulnya simulasi penyusunan SKP JA strip JF. Ya, sini untuk jabatan fungsional dan jabatan struktural mungkin ini karena contohnya dari kepegawaian. Baik, coba kita lihat untuk periode Juli sampai dengan Desember. Jadi ini bentuk yang kedua. Yang periode dari depan kita lihat. Nah, ini pada sip 1 model inisiasi atau model dasar rencana sasaran kinerja pegawai JA garis JF. Ini untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional. Seperti ini untuk Juli sampai dengan Desember 2021. Ini kop pegawai yang dinilai dan kop pejabat penilai. Seperti ini bentuknya, terukurnya nilai kinerja. Ya, memang kalau kita baca butiran yang di sini ini butiran tugas-tugas di kepegawaian. Terukurnya hasil kinerja ASN, terukurnya hasil kerja ASN secara aparatur yang valid, terukurnya hasil kerja ASN. Nah, ini jadinya nanti kalau kita sebagai guru ini kita ganti dengan butiran guru, yaitu sesuai dengan jabatan fungsional guru. Jadi pokoknya sama, ada kinerja utama dan kinerja tambahan. Kita lihat yang sip 1.1 verifikasi jabatan fungsional. Jadi ini tadi rencana, yang ini verifikasi 1.1. Kita lihat. Nah, judulnya lampiran SKJ JF verifikasi keterkaitan SKP dengan AKJF. AK itu angka kredit biasanya. Nah, ini kaitan dengan penilaian. Teranalisanya sasaran kerja ASN, butiran yang terkait, menyusun dokumen hasil, melaksanakan bimbingan kerja, menyusun program monitoring. Ini satu, ini angka kreditnya. Jadi butiran di sini kelihatannya ini masih butiran BKN.
Yang meningkatnya pembinaan kinerja ASN, meningkatnya layanan penggunaan teknologi, terlaksananya evaluasi pembinaan. Nah, ini nanti mestinya untuk guru ini kita ganti dengan jabatan fungsional guru. Karena kami juga baru melihat ini tadi, isinya seperti ini yang harus kita kerjakan. Dan ini hari Senin tanggal 11 atau berapa itu harus sudah terkumpul kembali di BKD. Kita lihat step berikutnya 1.2, review SKB JF, review periode Januari sampai Desember, kopnya seperti itu. Kinerja utama terukurnya hasil kerja ASN secara aparatur yang valid. Ya, ini juga istilahnya tergesa-gesa atau mendadak demi kepentingan pemberkasan itu. Jadi kita sendiri juga masih belajar. Ya, berikutnya setelah review nih yang sip titik 2 ini penilaian SKP JAJF. Nah, ini penilaiannya. Tentunya seperti ini, coba saya kecilkan. Nah, nyata bagiannya seperti ini. Ini kelihatannya belum sempurna untuk aplikasi, memang ini sifatnya dadak atau dadakan. Nah, ini nama instansi penilaian SKP. Ini kelihatannya berbeda dengan yang Januari sampai Juni tadi. Jadi kinerja utama dan poin utamanya nilai kinerja utama dan nilai kinerja tambahan. Nah, ada penjelasan-penjelasan ini. Nanti kalau sudah coba saya kerjakan, insya Allah kita lanjutkan pada video yang lebih lengkap. Ini hanya sekedar pemberitahuan bahwa bentuk SKP 2021 untuk Kabupaten Nganjuk seperti ini. Ini ada penjelasan nilai tertimbang, ada rencana kinerja, formula untuk menghitung nilai tertimbang, bobot 1 sama dengan bobot nilai capaian rencana kinerja utama, nilai 1 sama dengan capaian rencana kinerja utama, bobot 2 adalah nilai capaian rencana kinerja atasan langsung. Iki rencana kinerja utama pejabat pimpinan tinggi atau unit kerja yang terintervensi. Nah, nanti saya juga baru tahu ini. Mudah-mudahan nanti bisa teman-teman mengerjakan semampunya. Penjelasannya begitu karena ini hal baru. Dan belum disosialisasikan kecuali pada ke-8 teman ini yang sedang naik tingkat per 1 April 2022. Nah, ini diharapkan untuk mengerjakan SKP bentuk terbaru ini. Setiap capaian iki dikelompokkan dalam 5 kategori capaian iki, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Sesuai ketentuan tabel berikut ini. Lebih besar dari 101 sangat baik. 100, maksudnya 101% ini nilai capaian. 100% baik, 80-90% cukup, 60-79 kurang. Lah ini kelihatannya yang berbeda dengan yang biasanya. Untuk ketercapaian ini biasanya baik
yang kemarin-kemarin rentangnya 76 sampai dengan 90, tapi di sini baik adalah 100% untuk pencapaiannya. Baik, kita lanjutkan pada SIP yang ketiga, prestasi penilaian kerja. Jadi tadi sudah ada berapa SIP nih? Ada 4, rencana SKP, verifikasi jabatan fungsional, review SKP, kemudian penilaian SKP, yang ketiga penilaian prestasi kerja. Lah ini bentuknya seperti ini, yaitu Januari sampai dengan Juni. Berarti ini yang terkait dengan yang pertama tadi. Ini ada 6 poin. Berikutnya penilaian kinerja pada Juli Desember. Nah ini yang perlu kita cermati, sekilas sudah ketahuan, ini hanya 5 nomor. Yang Januari sampai Juni ada 6 nomor, ini 6 aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, nah sampai ke pemimpinan ini sekilas. Baik, kita lanjutkan pada yang kelima, integrasi penilaian PNS tahun 2021. Januari sampai dengan Juni. Berarti ini digabungkan, namanya integrasi ini antara Januari sampai Juni nilainya ini, Juli sampai Desember nilainya ini, nilai kinerja PNS tahun 2021 totalnya ini. Ya. Seperti ini. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman, sekedar informasi bahwa untuk Kabupaten Nganjuk SKP tahun 2021 bentuknya seperti ini. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.